Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak ibu. Pada pagi hari ini pembelajaran kita ada baiknya kita awali dengan doa. Untuk Edo, saya persilahkan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Selanjutnya ibu absen dulu ya nak. Untuk ketua kelas, berapa teman-temannya yang tidak hadir nak? Ya, 3 orang. Baik. Apakah ada yang tahu kemana teman-teman kalian yang 3 orang ini? Oh, ada yang sakit, ada yang absen, dan ada yang Oke, terima kasih. Jadi, pada pagi hari ini kita akan mempelajari teks eksplanasi. Sebelum ibu menerangkan materi teks eksplanasi, apakah di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar teks eksplanasi? Apa sih teks eksplanasi itu? Ya, ibu beri waktu 5 menit untuk mencari tahu dari berbagai sumber. Misalnya, gunakan gadget kalian untuk searching dan lihat buku kita, buku paket sebagai panduan pembelajaran kita. Ibu beri waktu 5 menit untuk mencari tahu apa sih itu teks eksplanasi. Ibu persilahkan. Ya, untuk saudari Pepi, saya persilahkan untuk membacakan hasil analisisnya. Oke, baik, terima kasih. Ayo kita beri tepuk tangan untuk teman kita, Pepi. Selanjutnya untuk saudari Erika. Ibu persilahkan. Ya, mari kita beri tepuk tangan lagi. Ya, jadi di sini ibu akan memberikan penjelasan tentang teks eksplanasi. Jadi anak ibu sekalian, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena alam itu terjadi. Membuat informasi berdasarkan fakta dan informasi bersifat keilmiahan atau sains. Jadi, teks eksplanasi itu biasanya berkaitan dengan peristiwa atau kejadian alam. Misalnya, bencana alam seperti longsor, gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi selanjutnya, dalam teks eksplanasi sendiri terdapat kaidah kebahasaan. Nah, sama seperti teks-teks lainnya yang memiliki ciri kebahasaan. Nah, jadi teks eksplanasi sendiri memiliki 7 kaidah kebahasaan. Apa saja itu? Yang pertama ada menggunakan kata kerja tindakan. Nah, di sini ibu tanya, siapa yang sudah tahu apa contoh dari kata kerja tindakan? Ya, kepada saudari Erik saya persilahkan. Baik, terima kasih nak. Betul sekali apa yang dikatakan teman kita Erik. Bahwasannya contoh dari kata kerja tindakan itu misalnya melempar, memakan, menendang, dan lain sebagainya. Lalu ada menggunakan kata kerja pasif. Nah, ya, contoh kata kerja pasif itu seperti dipukul, dilempar. Selanjutnya ada menggunakan konjungsi yang menyatakan waktu. Nah, biasanya ini kita temui di paragraf baru. Misalnya,
setelah itu, kemudian, lalu, seperti itu. Berikutnya ada kaidah kebahasaan, teks eksplanasi, konjungsi sebab akibat. Nah, menggunakan konjungsi sebab akibat. Contohnya itu seperti si Juli terkena penyakit emah. Nah, sebab akibatnya ada dalam kalimat tersebut. Kenapa si Juli terkena emah? Itu sebabnya. Akibatnya, Juli sakit emah karena tidak makan. Seperti itu. Berikutnya ada menggunakan kata nomina umum. Nah, kata nomina umum ini biasanya seperti terminal, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Berikutnya ada menggunakan kata istilah ilmiah seperti habitat, biotik, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu menggunakan majas. Nah, majas sendiri terdiri dari banyak sekali. Di antara kalian semua, apakah kalian tahu apa arti majas atau contoh-contoh majas? Ya, saya persilahkan. Baik, contoh majas seperti majas hiperbola, senilai, dan lain sebagainya. Nah, itulah kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Berikutnya ada materi mengenai meringkas isi teks eksplanasi. Dalam meringkas isi teks eksplanasi terdapat 4 langkah. Sebelum kita mempelajari meringkas isi teks eksplanasi, terlebih dahulu kita harus mempelajari langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Bagaimana kita bisa meringkas isi teks eksplanasi sedangkan kita belum tahu bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi? Jadi, Ibu akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi sendiri terbagi menjadi 5 langkah. Yang pertama itu mendata peristiwa di sekitar. Nah, misalnya kita data peristiwa-peristiwa yang ada di sekitaran kita. Yang kedua, mengamati suatu peristiwa. Nah, misalnya contohnya itu kebakaran. Kita amati bagaimana kejadian kebakaran itu bisa terjadi. Selanjutnya ada mencatat urutan peristiwa. Poin ketiga ini atau langkah ketiga ini sangat diperlukan dan tidak boleh dilewatkan dalam menulis teks eksplanasi. Kenapa? Karena bagian ini merupakan hal yang paling penting. Karena di dalamnya itu terkait inti-inti dalam teks eksplanasi seperti kapan terjadinya kebakaran tersebut, mengapa terjadi kebakaran tersebut, bagaimana kelanjutan kebakaran tersebut, seperti itu. Berikutnya membuat kerangka eksplanasi. Nah, setelah ketiga langkah yang sebelumnya kita lalui, kita buat, maka sekarang kita akan membuat kerangkanya. Setelah membuat kerangka teks eksplanasi, kita akan bisa menulis teks eksplanasi dengan leluasa. Nah, itulah mengenai
langkah-langkah menulis teks eksposisi. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan lagi tahap selanjutnya seperti meringkas isi teks eksplanasi. Nah, dalam meringkas isi teks eksplanasi terdapat 4 poin. Yang pertama itu membaca teks secara intensif. Membaca teks secara intensif. Nah, apakah kalian tahu atau apakah di antara kalian ada yang tahu mengenai membaca secara intensif? Ya, Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan membaca teks secara intensif. Membaca teks secara intensif merupakan membaca dengan seksama. Apa arti sesama? Dengan serius, dengan tidak main-main, seperti itu. Yang kedua ada mencatat gagasan umum atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Nah, kalian diminta untuk mencatat pokok pikiran atau gagasan-gagasan tiap-tiap paragraf. Misalnya, paragraf pertama, apa itu pokok pikirannya? Apa gagasan utamanya? Ya, misalnya gagasan utamanya bla bla bla. Paragraf kedua, gagasan utamanya bla bla bla. Seperti itu. Setelah kalian mencatat semua gagasan utama atau pokok pikiran tiap-tiap paragraf, maka selanjutnya kalian bisa menyimpulkan gagasan umum setiap paragraf menjadi gagasan atau sebuah teks. Jadi, kalian susun lagi kembali pokok pikiran atau gagasan yang tiap-tiap paragraf menjadi paragraf baru. Seperti itu. Dan setelah itu, maka teknik terakhir yaitu meringkas atau menyusun, menuliskan gagasan umum teks menjadi paragraf sesuai pemahaman. Nah, di sini boleh kalian susun paragraf atau gagasan-gagasan utama yang tadi, kalian susun dan boleh menambahkan apa yang kalian tahu mengenai materi tersebut atau gagasan-gagasan utama tersebut. Jadi, menjadi sebuah teks baru lagi. Di mana teks eksplanasi yang sebelumnya bisa mencapai 1 lembar buku menjadi setengah halaman, seperti itu. Nah, itulah terkait materi kita pada pagi hari ini, yaitu teks eksplanasi. Jadi, sekarang Ibu minta untuk membaca contoh teks eksplanasi yang ada pada buku kalian di halaman 190. Ya, Ibu minta kalian membacanya secara berurut. Misalnya, paragraf 1 mulai dari Edo sampai dengan Pepi. Oke? Sebelum itu, kalian juga nanti harus mencatat pokok pikiran setiap paragraf yang kalian baca. Misalnya, paragraf 1, Edo membaca tentang bla bla bla. Nah, si Edo harus mencatat pokok pikiran paragraf 1. Setelah itu nanti baru kita gabungkan dan kita buat lagi menjadi teks eksplanasi yang ringkas. Oke? Baik. Selanjutnya kalian tulis ide atau gagasan pokok yang kalian
temukan tadi ke buku kalian masing-masing. Lalu nanti dikumpulkan, oke? Sekarang kita lanjutkan. Berhubung waktu kita hanya tinggal 4 menit lagi, Ibu akan memberikan tugas atau bahan untuk minggu depan, oke? Sekarang coba kalian bentuk kelompok. Sebelumnya Ibu tanya dulu, di kelas kita ini berapa orang jumlahnya, Nak? Oh, 32. Nah, jadi Ibu bagi menjadi 8 kelompok, oke? Setiap kelompok Ibu minta untuk membuat sebuah teks eksplanasi dengan ketentuan. Yang pertama itu, amati yang sekeliling Anda. Misalnya, teks eksplanasinya berisi tentang materi atau kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitaran kalian saja, oke? Sebelum membuat teks eksplanasi, kalian harus memperhatikan langkah-langkah pembuatan teks eksplanasi. Kalian tidak boleh membuat teks eksplanasi tanpa memperhatikan langkah-langkah menulis teks. Kenapa? Karena tanpa langkah-langkah menulis teks eksplanasi ini, kalian tidak akan menghasilkan sebuah teks yang baik. Ya, tidak akan menghasilkan teks yang baik. Maka dari itu, Ibu minta kalian perhatikan langkah-langkah menulis teks eksplanasi yang baik dan yang benar, oke? Setelah itu nanti minggu depan kita akan membacakannya di depan kelas tiap-tiap kelompok, mengambil satu perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya dengan temannya. Oke, selanjutnya karena berhubung waktu kita tinggal 1 menit lagi, Ibu akan tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Kepada Erika, Ibu persilakan untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Erika. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita istirahat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu minggu depan dan salam sehat untuk kita. Terima kasih.